Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Ibu ingin mengingatkan kembali untuk jangan lupa mengisi absennya. Sebelum kita memulai pokok pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya marilah kita simak video berikut ini. Jangan pernah lelah untuk belajar meskipun secara online, karena belajar adalah sebuah proses untuk mencapai kesuksesan. Jangan pernah takut untuk bermimpi, karena hidup adalah mimpi yang terrealisasi. Untuk materi kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terdapat 4 sub materi. Yang pertama, ada kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Yang kedua, ada kandungan Quran surat Al-Imran ayat 190. Yang ketiga, ada hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Dan yang terakhir, ada sikap yang sesuai dengan kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10, Quran surat Al-Imran ayat 190, dan hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Untuk sub materi yang pertama ada Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Isi kandungan Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10 terbagi menjadi beberapa hal. Pada ayat 1 sampai 7 menjelaskan 7 fenomena alam yang menakjubkan. Ayat yang pertama, demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pagi hari di mana matahari mulai meninggi. Sinar matahari bermanfaat bagi semua makhluk yang ada di bumi. Ayat yang kedua, dan bulan apabila mengiringnya. Selain matahari, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan. Bulan menandakan adanya malam. Ayat yang ketiga, dan siang apabila menampakkannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang terang benderang karena sinar matahari yang menyinari bumi. Ayat yang keempat, dan malam apabila menutupinya. Selain siang, Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam sebagai keindahan. Seluruh ufuk menjadi gelap pada saat malam. Ayat yang kelima, dan langit serta pembinaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya untuk semua makhluk. Di langit kita bisa melihat matahari, bulan, bintang, awan, dan langit yang biru yang indah. Kesemuanya itu menunjukkan kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kelima, dan bumi serta penghambarannya. Bisa kita lihat betapa indahnya bumi beserta isinya, yang tentu membuat kagum dan bahagia bagi siapapun yang melihatnya. Selain itu, kita bisa manfaatkan bumi untuk sumber ekonomi dan sumber penghidupan. Misalnya, petani manfaatkan sawah untuk menghasilkan makanan pokok, nelayan manfaatkan laut untuk memperoleh ikan, dan lain sebagainya. Ayat yang ketujuh, dan jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan diciptakan sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan akalnya yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Pada ayat 1 dan 7 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kekuasaannya, bagaimana hebatnya Dia menciptakan langit, bumi beserta isinya. Pada ayat 8 berarti maka Allah mengilhamkan kepada jiwa, tentu kepada manusia itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Artinya Allah mengenalkan dan memahamkan manusia tentang ketakwaan dan kebaikan, tentang kefasikan dan keburukan. Tinggal manusia yang memilih jalan ketakwaan atau kebaikan, atau malah memilih jalan kefasikan dan keburukan.
tentu jalan itu akan dipertanggungjawabkan oleh manusia nanti kelak di akhirat. Ayat 9 dan 10 menjelaskan apa yang hendak ditekankan Allah, yaitu yang pertama, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan menaati Allah serta membersihkan dari akhlak tercela dan hal yang hina. Yang kedua, sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya dengan melakukan berbagai macam dosa dan